Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, setelah kita suspend selama 1 minggu, entah karena apa suspennya saya juga nggak tahu gitu ya. Itu udah kesekian kalinya gitu. Tapi nggak apalah. Yang penting hari ini kita bisa ketemu lagi ya di akun Guru Mulia, akun saya pribadi. Sebelum-sebelumnya kita live-nya di tadabur.id. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah akun Guru Mulia sudah pulih lagi. Ya, dan kita pagi ini akan membahas tema yang selalu menjadi pertanyaan gitu ya. Selalu menjadi pertanyaan, selalu menjadi perdebatan gitu ya. Bahkan itu menjadi gatal yang gak hilang-hilang sampai sekarang. Kenapa? Karena apa yang kita yakini ternyata tidak sesuai dengan realitas di lapangan seperti itu. Ya, selama ini kita diajarkan ya bahwasannya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini itu semuanya sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan, ya kan? Itu bahasa bahasa kajian itu seperti itu. Semuanya sudah ditetapkan, ya dari A sampai Z semuanya sudah ditetapkan. Nah, konsekuensi dari doktrin takdir ini ya, bahwasannya segala sesuatu sudah ditetapkan adalah ya sudah, apapun itu sudah ditetapkan dong, gitu. Ini teman-teman mungkin yang pikirannya masih waras gitu, sulit membayangkan gitu. Bukan sulit lagi, bahkan mentok gitu ya, nggak bisa. Gimana kok kita punya kebebasan gitu. Saya punya kebebasan, orang lain selain saya punya kebebasan. Nah, kita memilih itu berdasarkan pertimbangan kita, ya kan, otonomi kita. Kok bisa otonomi Tuhan itu menentukan gitu? Ya kan seperti itu. Nah ini kita berkelahi nih di dalam otak kita nih, ya kan? Antara pemikiran logis kita dengan doktrin yang diajarkan kepada kita, ya kan? Nah, ketika premisnya kita mengatakan bahwasanya segala sesuatu sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan, maka konsekuensi logisnya apapun itu ya sudah ditetapkan, termasuk hidup, mati, rezeki, jodoh, ya, umur, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu konsekuensi logisnya itu, ya kan? Ah, hidup, mati, rezeki, jodoh, dan lain sebagainya itu artinya semuanya sudah ditetapkan, ya kan? Nah, sudah ditetapkan nih kita pusing lagi, artinya kita tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Ya ke kau mau hidup sehat, mau hidup lama ya nggak bisa gitu. Kalaupun kau hidup sehat nanti tanggal sekian jam sekian lu ketabrak truk misalkan gitu. Ya. Nah, ini kita pusing gitu kan. Sedangkan kenyataan dalam kehidupan kita berbicara sebaliknya gitu. Apa sih yang ditetapkan gitu? Kalau saya mau menghilangkan nyawa saya sekarang juga bisa. Minum aja baygon 2 liter gitu kan. Atau loncat aja dari gedung Burj Khalifah misalkan. Nah, dari lantai 100 bisa aja gitu loh. Ya kan? Rezeki, ya kan? Rezeki saya bisa nggak dapat rezeki, nganggur aja di rumah nggak usah kerja gitu. Nah, ya paling cuma makannya nasi pakai lauk gitu seadanya. Tapi aku juga bisa dapat rezeki yang banyak gitu. Seumpama aku kerja, aku jadi PNS, aku jadi YouTuber, aku jadi TikToker gitu. Ya kan? Aku bisa jadi PNS di BUMN misalkan. Aku dapat rezeki gitu kan. Nah, ini berdialektika nih pemikiran kita. Kalau aku mau dapat rezeki, aku bisa aja dagang cimol, ya kan, cireng, segala aci-acian itu. Nongkrong aja depan SD, dapat duit tuh gitu kan. Itu bisa jadi rezeki gitu kan. Nah, nah, misalkan dalam hal jodoh gitu. Ini kan kita pusing juga, jodoh sudah ditetapkan. Taunya dari mana ditetapkan? Ya kan? Di mana? Mana papan ketetapannya itu mana? Di mana kita bisa lihat? Ya nggak ada gitu. Atau diwahyukan sama Nabi Muhammad? Nggak ada juga. Ya. Jodoh saya nggak diwahyukan melalui Nabi Muhammad. Syarif, jodoh kamu tuh nanti ini. Kan nggak ada gitu. Ya. Jadi spekulatif nih. Kita ngomong-ngomong ditetapkan, tapi taunya dari mana? Gitu. Sudah gitu, fakta di lapangannya, ya harus milih lagi. Ya kan? Milih mana yang cewek yang
sesuai sama selera kita. Udah gitu cewek tuh mau atau enggak sama kita, ya kan? Heeh. Ternyata di ayat lain dalam Al-Quran ditentukan lagi cara milihnya, ya. Kita nggak boleh nikah sama yang sedara, sama ibu nggak boleh, sama anak perempuan nggak boleh, sama tante-tante nggak boleh gitu. Lah ini ngapain diatur lagi kalau sudah ditetapkan gitu? Akhirnya apa? Pusing lah kita, ya. Mau di tengah kepusingan kita ini datang narasi-narasi bleber gitu ya. Oh enggak, sebetulnya itu gini. Wah, yang penting rancu lah. Udah gaduh-gaduh, udah jadi rujak bebek akidah kita. Ya. Ha. Nah, ini kira-kira perlu dipikirkan lagi atau enggak gitu. Ya. Karena nggak masuk nih di sini nih. Ya, la'allakum ta'kilunnya itu nggak main gitu. Quran diturunkan la'allakum ta'kilun, tapi malah nggak masuk di sini gitu. Karena apa? Karena beberapa oknum memalsukan apa kata Tuhan. Dianggapnya gini-gini. Atau salah menerjemahkan apa kata Tuhan. Ya kan? Nah, inilah yang melahirkan akidah tong-tong sahur dalam diri umat Islam itu. Ya kan? Nah, kembali ke tadi, ya. Premisnya semua sudah ditetapkan, semua sudah takdir, hidup mati, rezeki, jodoh. Nah, salah satunya rezeki yang akan kita bahas sekarang. Ya. Nah, konsekuensi dari premis ini, konsekuensi dari premis rezeki sudah ditetapkan, ya, ini tersebar di masyarakat. Yang pertama, kalau udah rezeki nggak akan kemana. Ya, jadi kita pasrah aja gitu. Kerja nggak maksimal. Oh ini kalau udah rezeki nggak akan kemana, santai aja katanya. Ya kan? Nah kalau udah rezeki nggak kemana, kenapa tuh rebutan sembako tuh? Ketika bagi-bagi sembako sampai ke injek-injek, ya kan? Nah ini perlu dipikir lagi nih, gitu. Kata-kata kita kalau udah rezeki nggak akan kemana ini perlu dipikir lagi, gitu. Ya. Kemudian muncul lagi narasi-narasi rezeki sudah tertakar, nggak mungkin tertukar. Lah tahu tertakarnya berapa tuh dari mana? Di mana papan pengumumannya? Kita dapat wahyu dari Allah kah? Kita dikasih tahu Allah kah? Di mana harus ngambilnya gitu. Ya, oh rezekimu tuh sudah ada gitu. Ya di mana gitu? Berapa? Ya, di mana taunya? Di mana ngambilnya? Ya kan? Terus nggak mungkin tertukar. Yang benar gitu. Orang Mensos kemarin waktu Covid dikorupsi dana bansos, ya kan harusnya masuk kantong kita, masuk kantong dia. Nah, ini namanya apa nih kalau nggak ketukar nih? Ya, yang nggak mau, ustadz tuh nggak mau, tutup mata dia, ya kan? Oh enggak, itu memang rezeki dia. Memang rezeki dia. Ada cara gitu dibolehkan nggak sama Tuhan? Ya nggak dibolehkan. Lah, masa Tuhan meridhoi sesuatu yang nggak dibolehkan? Masa Tuhan menetapkan sesuatu yang nggak dibolehkan? Apa nggak gendeng kayak gini nih? Ya, rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar gitu, ya kan? Nah terus apa lagi? Allah sudah cukupkan rezeki masing-masing. Allah tidak pernah membuat orang itu miskin. Allah sudah cukupkan, ya kan? Lah faktanya, ya kan? Di lapangan gimana? Banyak orang miskin nggak bisa makan. Ya, kemarin Kang Deddy Mulyadi ketemu Pak Sutri, ya punya anak 11, mau 12. Kerjaan nggak ada. Anaknya jual opak semua. Ya. Kurang apa cukup tuh? Anaknya jual opak, ya. Kurang atau cukup? Ya, yang bilang cukup yang bleber aja otaknya yang bilang cukup gitu ya. Yang jelas-jelas nggak cukup lah. Kadang-kadang nggak makan loh. Kadang-kadang nggak makan. Kebutuhan biologis dasar aja nggak terpenuhi gitu. Ya. Dan ketika kebutuhan biologis dasar nggak terpenuhi, masih ada yang bilang, ini Allah cukupkan. Apa yang gendeng gitu ya. Oke. Nah, kemudian lahir lagi. Konsekuensi dari premis ini apa? Yang lebih gila lagi. Ya. Yang paling gila yang pernah saya dengar apa? Usaha tidak mengubah pencapaian rezeki. Hancur. Nah, tahu gitu, kalian nggak usah kerjalah kalian. Dah. Usaha tidak mengubah pencapaian rezeki. Nah, sekarang yang jadi dokter Saparudin pensiun aja, karena usaha tidak mengubah pencapaian rezeki. Mas Wahyu Hidayat, tutup aja mas tokonya. Ini kata Ustadz Nasional nih, ya. Usaha tidak mengubah pencapaian rezeki gitu. Ya, PLN tutup aja tuh, BUMN tutup udah. Mau berusaha, mau bikin cabang berapapun tidak merubah
pencapaian rezeki gitu. Ya, yang punya toko franchise Alfamart, Indomaret tutup aja tuh, udah nggak ada gunanya itu. Usaha tuh tidak mengubah pencapaian rezeki. Mau rezekinya 100 cabang Alfamart sama satu cabang sama aja gitu. Ini masuk nggak di otak kita? Nggak kan? Tapi kita karena yang nyampaikan dai, pakaiannya serba putih, jenggotnya tebel, ya kan? Sorbannya 2 meter. Kalau di jembreng tuh mungkin 3 meter. Ya, kita nerima aja gitu. Dengan dalih-dalih, itu kan ajaran Ustadz. Ustadz tuh kan pasti ngajarin ajaran Tuhan. Ya belum tentu, Mas Bro. Ya. Nah itu konsekuensi dari premis tadi itu, lahir narasi-narasi kayak gitu tuh. Kalau udah rezeki nggak akan kemana, rezeki sudah tertakar, nggak akan tertukar. Allah sudah cukupkan rezeki masing-masing. Yang paling gila yang pernah saya dengar tuh Pak, usaha tidak mengubah pencapaian rezeki. Cristiano Ronaldo kalau dia nggak jadi pemain bintang sekarang, ya ini dia jadi pemain bintang sekarang kan hasil usaha dia, ya kan? Nah, terus ada premis usaha tidak mengubah pencapaian rezeki. Jadi Cristiano Ronaldo, andai kata dia tidak jadi mega bintang, rezekinya sama dengan yang sekarang. Masuk nggak tuh? Itu di logika kecoa aja nggak masuk gitu ya. Oke? Tapi anehnya umat Islam nih. Premisnya kan segala sesuatu sudah ditentukan. Ya. Tapi dalam perilakunya, ya, ada kontra premis. Ada kontra premis, lucu gitu kan. Ya kan, ada kontra premis. Contohnya apa? Pagi-pagi nggak boleh tidur, ya kan? Harus bangun pagi. Nanti rezekinya dipatok ayam. Loh, katanya sudah ditetapkan. Kok bisa ada ayam matok rezeki kita? Kok bisa ada orang lain matok rezeki kita? Kan nggak mungkin. Ini Tuhan ini kecolongan atau gimana gitu. Nah, ini namanya kontra premis. Kontra premis. Jadi lucu-lucu aja gitu akidahnya tuh. Ya, terus ada lagi kontra premis, ya kontra usaha tidak mengubah pencapaian rezeki tadi. Apalagi kontranya, kalau nggak berusaha dapat rezeki dari mana? Ini kontra premis nih, kontra premis. Jadi teman-teman kalau berusaha mencari garis lurus, logika yang komprehensif, koheren, rasional, logis, nggak ketemu nih dari akidah ini. Nah, jangan dicari, nanti teman-teman doyong. Ya kan? Kalau nggak berusaha, gimana dapat rezeki? Ini kan kontra premis. Katanya usaha tidak mengubah pencapaian rezeki. Ini yang gila siapa nih? Dia bikin premis, dia lahirkan konsekuensi dari premis, dia bikin lagi kontra premis gitu. Ya kan? Kalau nggak berusaha, gimana dapat rezeki? Lah ini kan kontra premis. Katanya usaha tidak mengubah pencapaian rezeki. Ayo, udah gitu apalagi kontra premis? Infak. Ya, harusnya kalau keyakinannya tiap orang rezekinya sudah dicukupkan Allah, nggak usah infak. Tapi umat Islam infak. Ini kontra premis yang lahir dari akidah-akidah yang nggak koheren. Ya, terlebih lagi apa? Ini nggak Qur'ani. Ya, tidak sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Tuh, saya tekankan tuh ya. Yang ngomong akidah nih kayak gini nih, ya, dari premis, konsekuensi premis, kontra premisnya berantakan, itu pasti tidak sesuai dengan apa kata Tuhan. Ya, aku nggak peduli siapa yang nyampaikan, pasti nggak sesuai dengan apa kata Tuhan. Ya, ini yang nyampaikan ustadz-ustadz nasional nih, masa bodoh gitu kan, mau nasional kayak mau internasional kayak, tetap posisi di bawah Tuhan. Nanti saya akan jelaskan premis Quran ini. Ya. Ya, kontra premis. Nah, terus ada, ya, selain itu ada upaya untuk melogikakan narasi. Ada upaya untuk melogikakan narasi. Salah satunya apa? Diksi mencari rezeki, ya, diksi mencari rezeki. Ini nggak mau orang Islam. Loh, kok mencari rezeki? Kan rezeki sudah ditetapkan. Diganti aja itu, menjemput rezeki. Jadi dijemput, udah disediakan di sono, cuman dijemput. Nggak usah kerja, ambil aja. Nah, ini makin rancu lagi. Ya. Diksi mencari rezeki, ditolaknya.
Kenapa ya? Karena tidak sesuai sama premis awal gitu. Ya. Diganti pakai apa? Menjemput rezeki. Ya. Makin makin bingung. Iya, malah makin bingung, bukan makin lurus ya. Malah makin bingung. Nah, itulah akidah umat Islam gitu. Ya. Nah, terus apalagi? Apalagi usaha melogikakan narasi gitu. Ya, ketika rezeki kita sedikit gitu. Itu karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, bukan apa yang kita mau. Ini udah tungtung sahur nih. Ini udah manipulatif. Ini kita sudah mencatut nama Tuhan untuk justifikasi akidah yang salah, yang keliru. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Lah orang-orang banyak yang kebutuhannya tidak terpenuhi gimana? Allah nggak kasih itu. Nanti lahir lagi narasi manipulatif lagi yang seakan-akan logis. Wah, itu karena dia tidak beriman bertakwa. Ya, dia tidak beriman, dia tidak ini sama Allah, dia istidraj. Wah, udah. Tapi kalau ditanya lagi lah di surat Al-Fajr, ya kan? Kalau Tuhan ngasih dia nikmat, ya kan? Dia anggap dia dimuliakan. Kalau Tuhan ngasih musibah, dia nganggap dirinya hina. Kan lah kata Tuhan, enggak. Ya kan? Jadi saling kontradiktif gitu antar satu akidah dengan akidah yang lain. Ya. Jadi upaya melogikakan narasi itu sebetulnya jadi manipulasi. Ya, manipulasi aja udah makin gak jelas, makin carut-marut. Ya kan? Wah, itu dia istidraj. Lah emang derajat orang ada urusannya sama pencapaian materi. Nah, kan? Katanya enggak, kalau dipaksa kok enggak ada kaitannya derajat seseorang itu sama pencapaian materi, enggak ada kaitannya. Loh, tapi orang-orang yang kaya enggak nyembah Allah dibilangnya istidraj. Tungtung sahur gitu. Jadi itulah manipulasi yang lahir dari berusaha melogikakan narasi, gitu ya. Nah, kemudian dari premis, konsekuensi premis, kontra premis, usaha melogikakan narasi. Akhirnya apa? Akhirnya lahirlah misleading. Lahir misleading, narasi pembodohan. Ya. Mempunyai implikasi pada perilaku umat Islam. Akhirnya lahir narasi-narasi pembodohan. Contohnya apa? Rezeki diperluas maknanya. Wah, udah gak karu-karuan tuh. Ya, makna rezeki diperluas. Karena rezeki yang kata Tuhan itu berupa makanan, minuman, kemudian dapat dikonversi jadi harta, itu nggak dapat, ya. Udah diperluas aja makna rezeki, biar semua orang itu merasa dia punya rezeki, gitu. Ya, akhirnya lahir narasi-narasi rezeki bukan hanya makanan dan minuman yang kita nikmati, bukan hanya harta yang dikonversi dari kita menghasilkan duit. Kesehatan juga rezeki. Wah. Jadi biar pukul rata, biar semua orang tuh punya mendapatkan rezeki yang cukup gitu kan. Karena kenapa? Karena premisnya diubah. Makna rezekinya diluaskan lagi. Kesehatan adalah rezeki. Wah, udah ngawur. Makin ngawur, makin gak jelas. Istri solehah adalah rezeki. Ya udah makin manipulasi. Ya, makin narasi pembodohan makin kenceng. Istri solehah rezeki. Anak yang soleh adalah rezeki. Ya udah. Quran bilang anak fitnah, dia bilang anak rezeki. Ya. Itulah, kalau ngawur atas nama Tuhan ya gitu. Nggak ada remnya blong. Jadi Tuhan ngomong apa tuh dipalsuin terus sama dia gitu. Dia siapa? Oknum dalam umat Islam, ada aja. Baik yang levelnya kampung ataupun nasional. Ya. Oh, ada lagi perluasan makna. Kawan yang baik ini rezeki dari Allah. Udah. Makin gak jelas ya. Jadi ujungnya apa? Ujungnya umat Islam tidak dapat memahami makna rezeki itu apa sebenarnya. Kenapa? Karena dai-dainya meluaskan maknanya. Untuk apa? Untuk mendukung premis yang dia susun sendiri. Ya, bukan premis Qur'ani. Kalau premis Qur'ani itu jelas gitu. Nanti abis ini saya jelaskan premis Qur'ani tentang rezeki. Premis Qur'ani itu jelas. Ya, seperti itu. Nah, ini premis umat Islam yang saya omongkan nih ya. Jadi bedakan ya. Saya tidak mengolok-ngolok akidah Islam. Akidah Islam bagus, keren.
Cuman akidah umat Islam ini yang tungtung sahur. Yang saya kritik akidah yang dibangun umat Islam, bukan akidah Islam. Ya, oh saya Muslim, saya Islam. Saya berusaha tundukkan otak saya kepada Al-Quran. Nah nanti saya akan jelaskan bagaimana premis Qurani tentang rezeki. Nah yang saya bahas yang tungtung sahur nih, ini akidahnya umat Islam. Orang akidahnya Muslim, bukan akidahnya Islam. Okay? Jadi misleading, narasi pembodohan. Yang pertama, rezeki diperluas maknanya. Ya, sampai sekarang kita nggak bisa menentukan mana yang rezeki, mana yang bukan secara definitif, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, misleading yang kedua adalah kontraproduktif. Kontraproduktif, umat Islam nggak produktif. Ya, umat Islam ada bikin teknologi baru? Nggak ada. Ya, kan? Ada membuat sistem ekonomi Islam yang relevan dengan masa kini? Nggak ada. Semua kontraproduktif. Kenapa? Karena premisnya usaha tidak mengubah pencapaian rezeki. Ya, lihat umat Islam tuh kalau nggak percaya tuh. Gimana perilakunya? Kayak gitu, kontraproduktif. Ya. Dari mana perilaku kontraproduktif ini lahir? Yaitu dari ustadz-ustadz nasional yang menyerukan bahwasannya usaha tidak mengubah pencapaian rezeki. Jadinya umat Islam muales bukan main, kontraproduktif. Ya. Kalau dia punya warung, dia buka jam 2 siang. Ya. Kalau ditanya, kok bukannya siang banget? Kan orang-orang butuh warung itu dari pagi, dari habis subuh kayak gini gitu. Lo terserah aku, ini nggak mengubah pencapaian rezeki usahamu itu. Kamu jangan sok tahu kamu. Malah ngamuk dia. Oh, emang kamu yang ngatur rezeki aku? Emang masyarakat Indonesia yang ngatur rezeki aku? Wah, ngamuk dia. Padahal orang itu cuma nanya, kok kamu bukannya jam 2? Lihat lo toko-toko Cina tuh bukannya dari pagi. Karena orang itu butuh warung dari pagi. Ya, ada orang masak sarapan nasi goreng, kecapnya habis, dia ke warung beli kecap. Oh emang lu yang ngatur rezeki gua gitu. Oh Allah yang ngatur, suka-suka gua buka jam berapa. Ya, hancur. Akhirnya apa? Kontraproduktif. Kontraproduktif ya. Itu misleading yang kedua. Teman-teman rasakan nggak? Oh pasti ngerasakan. Saya kalau teman-teman nggak ngerasakan, nah, lihatlah toko-toko Cina sama toko-toko Melayu ya. Bedanya kayak gimana itu antara langit dan bumi. Ya. Nah, kemudian misleading yang ketiga ya. Perilaku yang lahir dari narasi pembodohan ini ya. Nggak mampu bekerja sama. Nggak mampu ya. Yang satu kerja mati-matian, yang satunya lagi apa? Oh, usaha tuh nggak mengubah pencapaian rezeki. Akhirnya apa? Nggak mampu bekerja sama. Akhirnya orang yang kerja mati-matian tuh ya kecewa sama partnernya. Sialan. Ya. Oh, usaha tidak mengubah pencapaian rezeki. Mbahmu gitu kan. Nah, akhirnya nggak bisa bekerja sama. Nggak bisa berkooperasi. Nggak bisa melakukan usaha-usaha yang kooperatif. Kenapa? Ya karena otaknya sengklek. Gitu ya. Otaknya sengklek. Ya, akhirnya nggak mampu kerjasama. Ya kan? Ketika azan gitu, main tinggal aja gitu. Padahal dia waktunya jaga. Lo kan bisa sip-sipan gitu kan. Oh enggak, ini tuh. Apa namanya? Rezeki itu di tangan Tuhan. Ya. Jadi ketika Tuhan panggil saya harus tinggalkan. Gitu. Ternyata dia tinggalkan nggak dikunci. Habis itu apa namanya tokonya kemalingan. Nah, akidah tong-tong sahur. Ya kan bisa gantian gitu. Nah inilah kalau kita memanipulasi apa kata Tuhan. Kata Tuhan yang wajib ke masjid cuma sholat Jumat aja gitu. Kalau kita bilang semua sholat wajib ke masjid. Nah udah. Berlebihan kita ya kan. Tuhan nggak pernah ngomong, kita ngomong. Kita kejam gitu sama orang, bahkan sama anak kita gebukin kalau nggak mau ke masjid gitu. Ya kan? Bahkan ada orang yang kalau kamu sebaik apapun kamu, kalau kamu nggak pernah ke masjid, kalikan 0. Tuhan nggak pernah bilang kayak gini. Dia aja tuh, dia berusaha jadi jubir Tuhan, cuman nggak dapat mandat. Gitu. Akhirnya apa?
Akhirnya apa yang dia omongkan sama yang Tuhan omongkan tuh beda. Nggak pernah dapat mandat, tapi pengen jadi jubir Tuhan. Ya, dan nggak mau tunduk sama Al-Quran. Nah itulah kacaunya gitu. Ya, nah ini nggak mampu bekerja sama seperti itu. Oh, yang satu menjaga amanah gitu kan, menjaga kerapihan toko. Misalkan 2 orang buka kafe ya, yang satu itu, wah ini kafe kita nih harus bersih, harus wangi gitu. Satu lagi, sabodo lah, udah rezeki itu udah diatur kok sama Tuhan kok. Kamu ngapain gitu? Udah, nggak jelas. Ya. Nah kemudian yang keempat ya, dimanfaatkan oleh kapitalisme. Ya, untuk buruh, ya buruh-buruh pabrik, udah gaji itu sedikit nggak apa-apa ya. Kan rezeki bukan cuma gaji, ya kan? Kesehatan, kamu sehat kan? Biar miskin kamu sehat. Nah iya, ya, ini rezeki juga loh. Anakmu sehat nggak sehat? Alhamdulillah. Jadi rezekimu tuh nggak cuma gaji, mungkin gajimu sedikit gitu kan. Tapi keluargamu sehat, anakmu sehat, istrimu sehat, itu rezeki juga. Dimanfaatkan oleh kapitalisme, ya kan? Untuk apa? Untuk ngasih gaji sedikit. Ini biar sedikit ini, tapi berkah gitu. Udah mulai gitu, mulai nggak jelas gitu. Rezeki kan sudah diatur sama Allah gitu kan. Nggak mungkin meleset gitu kan. Jadi kalau rezekimu sedikit ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan rezeki bukan hanya duit, bukan hanya apa yang kamu makan gitu kan. Rezeki itu ya kamu punya tetangga baik, itu rezeki gitu. Kamu masih bisa bernafas, masih bisa bernafas, itu rezeki gitu. Udah hancur gitu. Habis itu yang kelima manipulasi tadi, ya manipulasi. Rezeki dikit nggak apa-apa. Yang penting berkah. Kan yang dicari keberkahannya toh, bukan rezekinya toh. Ya udah. Yang kita cari ini adalah keriduan Allah. Jadi rezeki itu nggak cukup, nggak apa-apa lah gitu. Yang penting ada berkahnya, ada ridhonya. Ini yang ngomong kayak gini pasti bos ini. Pasti kapitalis yang ngomong kayak gini nih. Ya. Jadi kapitalisme memanfaatkan doktrin ini, ya, kemudian dimanipulasi gitu. Ya. Nah, jadi jangan heran kalau umat Islam itu tadi nggak ngerti rezeki itu apa, kontraproduktif, nggak bisa kerjasama, ya, memanipulasi orang dalam hal rezeki. Kenapa? Ya karena itu tadi akidahnya tungtung sahur, nggak jelas tentang rezeki. Ya, nah itulah premis atau akidah yang diyakini umat Islam. Ya, jadi jangan dicari logikanya di mana, jelas-jelas nggak logis. Gitu. Jangan dicari warasnya gimana, jangankan yang waras, orang gila pun mikirnya tuh susah gitu, ya, nggak dapat gitu. Oke, nah sekarang bagaimana premis Qur'ani tentang rezeki? Nah ini yang penting nih. Bagaimana premis Qur'ani tentang rezeki? Apa informasi Al-Quran ya tentang rezeki? Bagaimana kita bisa menghasilkan rezeki? Apa itu rezeki? Ya, di mana rezeki? Bagaimana cara kita menghasilkannya? Bahkan bagaimana kita mendapatkan rezeki tanpa batas, ya, tanpa hisab, ya. Nah ini bagaimana kita memahaminya? Oke, ini likes keberapa nih? Likes 18.500. Tap-tap layar, sebarin dulu biar umat Islam paham gitu. Jadi saya ngeritik juga bertanggung jawab gitu ya. Coba sampai 20.000 likes saya akan mulai. Premis tentang rezeki dalam Al-Qur'an. 20.000 likes saya akan mulai. Biar apa? Biar umat Islam paham, teredukasi. Masalah terima nggak terima urusan lain lah gitu. Yang penting dijelaskan dulu. Oke, udah 20.000 likes. Oke. Rezeki, ya. Rezeki kita, kalau kita bahas langsung ke rezeki itu langsung ngambil jalan tengah sebetulnya. Kita bahas dulu keberkahan, ya. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Kita bahas dulu keberkahan.
Kenapa saya mulai dari keberkahan? Oke, karena ya rezeki itu lahir dari keberkahan. Bukan berkah itu lahir dari rezeki, enggak gitu. Itu istilahnya enggak Qur'ani itu. Oke, saya mulai dari kata-kata berkah. Nah, berkah ini berasal dari vokal dasar barokah. Ya, barokah. Barokah itu artinya adalah menstabilkan, mengambil posisi stabil atau menstabilkan. Itu makna barokah. Contohnya unta, ya kalau dia capek berdiri, ya kemudian dia duduk, nah itu namanya dia mengambil posisi stabil atau bahasa Arabnya barokal jamal. Ya kan barokah. Oke. Nah, salah satu kata derivatifnya itu birkah. Ya, birkatun. Birkah itu secara sederhana artinya kolam, ya, kolam. Fungsi kolam itu kan untuk menstabilkan air, ya, agar air itu dapat ditampung. Kenapa? Karena air itu liar, dia tidak berbentuk, bentuknya menyesuaikan wadahnya. Maka untuk menstabilkan air dibuatlah kolam. Ya. Kolam ini dalam bahasa Arab disebutnya birkatun. Ya, birkatun ini mempunyai vokal dasar yang sama dengan kata berkah, barokah. Ya, birkatun, barokah. Gitu ya, vokal dasarnya sama. Nah, dalam Al-Quran istilah berkah digunakan untuk hal-hal fundamental, ya, hal-hal fundamental yang berfungsi untuk menstabilkan kehidupan makhluk hidup. Ya, itu makna berkah. Selama ini kita diajarin berkah ini kalau cium tangan kiai apa itu bullshit semua itu. Salah. Ya. Saya harus tegas ya biar teman-teman bisa membedakan. Itu salah ya. Nah, berkah itu artinya sesuatu yang fundamental yang berfungsi untuk menstabilkan kehidupan. Oke. Maka salah satu yang Allah sebut sebagai berkah adalah air. Ya, air. Teman-teman bisa buka di surat Qaf, surat ke-50 ayat 9 ya. Surat ke-50 ayat 9. Apa firman Allah? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami turunkan dari langit air yang mengandung keberkahan. Ya, yang diberkahi. Yang diberkahi artinya mengandung keberkahan. Jadi air, ya air yang pertama kali turun ke bumi itu, ya itu dikatakan dalam Al-Quran mubarakah, mengandung keberkahan. Ya artinya apa? Artinya air ini berfungsi untuk menjaga kestabilan makhluk hidup. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana hidup kita tanpa air. Ya, kalau air tiba-tiba menghilang dari muka bumi ini, ya kehidupan kita maksimal hanya bertahan 3 hari. Ya kan? Kalau tanpa makanan mungkin masih bisa seminggu. Tapi tanpa air, ya kemungkinan cuma 3 hari. Ya. Oleh sebab itu, air merupakan elemen penting, elemen fundamental ya untuk menjaga kestabilan kehidupan. Makanya air dikatakan sebagai sesuatu yang diberkahi atau mengandung keberkahan. Oke. Nah, untuk memperkuat pemahaman ini juga ya, misalkan kita bisa merujuk ke surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran ayat 96. Ya. Surat Ali Imran ayat 96. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan." Ya. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia, ya, yaitu yang ada di Bakkah. Ya. Bakkah itu sebetulnya bukan Makkah gitu. Mekah itu kotanya, Bakkah itu daerah di kawasan Ka'bah, tempat biasanya orang ngumpul. Bakkah itu maknanya tempat rame-rame orang. Bakkah ya. Nah, Bakkah itu di tempat yang ramai orang ngumpul atau di tempat sekitaran Ka'bah itu.
Ya. Nah, rumah ini Allah katakan diberkahi, mubarokan, ya. Nah, kenapa kok ya kawasan di sekitar Ka'bah ini dikatakan diberkahi? Bukan karena banyak orang tawaf, bukan karena banyak orang sholat tiap 5 waktu sekali, bukan, nggak nyambung. Ya, tempat ini dikatakan diberkahi. Kenapa? Coba kaitkan sama ayat yang tadi, adanya air, ya. Jadi kenapa Makkah itu dikatakan sebagai tempat yang diberkahi? Karena di sekitar Jazirah Arab yang kering tandus nggak karuan itu, ya, di Makkah ada sumur Zam-Zam yang sampai hari ini nggak kering-kering. Makanya itu dinamakan tempat yang diberkahi. Ya, bukan karena orang tawaf, nggak ada ngaruhnya orang tawaf gitu. Bukan karena orang sering sholat di situ, nggak ada hubungannya sama berkah. Ya. Kawasan itu dikatakan berkah karena ada sumber air. Ya, air inilah berfungsi sebagai elemen yang menjaga kestabilan kehidupan. Seperti itu, ya. Makanya dihubungkan dengan makom Ibrahim, dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim. Ya karena munculnya air Zam-Zam pertama kali ya pada eranya Nabi Ibrahim, seperti itu. Ya, itu kata-kata mubarak. Ya, mau bukti lagi? Ayo, saya kasih lagi. Ya, saya kasih lagi buktinya. Ketika Nabi Nuh berlayar, ya, ketika Nabi Nuh berlayar, dia kan tak tentu nih, Nabi Nuh berlayar, ya kan? Nggak tahu ke arah mana dia berlayar, ya. Tetapi harapan dia satu, ketika Nabi Nuh nanti ya, berlabuh, ya, harapan satu, gitu. Apa? Ya Allah, turunkanlah aku di tempat yang diberkahi. Ya, itu harapan Nabi Nuh. Ya, makanya di surat Al-Mu'minun ayat 29, Nabi Nuh ada berdoa kepada Allah ketika berlayar itu, ya Allah, ya katakanlah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi. Ya, artinya bukan di tempat itu banyak orang sholat tahajud, tawaf apa segala macam, bukan gitu. Artinya apa? Nah, Nuh yang berlayar ini kan nggak tahu dia nanti berlabuh di mana. Bisa jadi berlabuh di gurun pasir, bisa jadi berlabuh di antah berantah, ya tanpa adanya kehidupan gitu. Nah ini Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar apa? Agar nanti ketika dia berlabuh, ya dia ditempatkan di tempat yang diberkahi. Dalam arti apa? Tempatnya itu ada sungainya, ya kan? Ada hewan-hewan yang bisa dikonsumsi, ya kan? Ada tumbuhan-tumbuhan yang buahnya bisa dimakan. Itu arti tempat yang diberkahi. Gitu. Ya kan, ada sungai sehingga dia nggak kehausan, bisa minum dari sungai, ya kan. Ada pepohonan yang banyak buahnya sehingga dia tidak kelaparan. Ada hewan-hewan juga yang bisa diburu, ada rusa, ya, ada hewan-hewan hutan lah yang bisa diburu sehingga dia tidak kelaparan. Ini maksud doa Nabi Nuh, anzilni munzalan mubarakan. Tempatkan aku di tempat yang diberkahi. Ya, kenapa? Ya karena Nabi Nuh habis suplainya. Ya memang sebelum berlayar dia bawa semua suplai. Hewan-hewan ternak dia bawa 2, ya kan. Makanan dia suplai, gitu kan. Tetapi setelah lama berlayar, lama-lama kan habis makanan. Nah kalau dia turun di gurun, ya berlabuhnya di gurun, ya dia kan pusing. Gimana lagi nih cari makanan gitu. Nah dia berdoa agar ditempatkan di tempat yang diberkahi. Ya ada sungainya, ada yang penting hutan lah. Jangan di tengah gurun lah ya Tuhan. Nah gitu. Nah itu makna keberkahan. Oke, jadi keberkahan itu urusannya dengan hal-hal fundamental ya yang menjaga kestabilan kehidupan. Nah, di sisi lain ada juga hal-hal
yang berperan fundamental dalam menjaga kehidupan, tetapi dalam bentuk keilmuan, bukan dalam bentuk material. Kalau material kan air disebutnya berkah. Pohon zaitun disebutnya berkah. Nggak ada minyak, mati kita. Ya. Terus apalagi bukaah mubarakah, danau. Ya. Danau itu disebutnya cerukan yang diberkahi gitu. Karena dengan adanya danau itu orang-orang yang tinggal di tengah benua, di tengah daratan bisa mengkonsumsi airnya gitu. Ya. Nah, itu keberkahan material, ya. Keberkahan yang bersifat fisik. Ada lagi keberkahan yang bersifat ilmu pengetahuan. Makanya Quran disebutnya berkah juga. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Karena Quran berfungsi menjaga kestabilan kita. Kalau enggak kacau gitu. Kalau Tuhan nggak ngatur kita nih, hidup kita lebih kacau lagi daripada hari ini. Ya, makanya malam diturunkannya Al-Quran juga disebutnya Lailah Mubarakah, malam yang diberkahi. Jadi ada dua tuh, ada keberkahan material, ada keberkahan mental. Oke. Nah, ngomongin rezeki kaitannya sama keberkahan material, bukan keberkahan mentalnya. Oke. Nah, keberkahan air ini ya nanti menghasilkan dua jalur evolusi. Pertama, menghasilkan tumbuhan, jalur evolusinya sendiri. Yang kedua, menghasilkan hewan dan manusia, jalur evolusinya sendiri. Oke. Nah, sebelum jadinya manusia dan hewan ini, sebelum berprosesnya evolusi hewan dan manusia, tumbuhan ini sudah berevolusi duluan. Ya, kenapa tumbuhan duluan? Karena hewan sama manusia ini butuh makanan. Makanannya ini ya dari tumbuhan. Ya, nggak ada manusia makan pasir, makan semen, ya, makan marmer, apa namanya gunung marmer dimakan gitu. Yang nggak ada. Ada gunung garam tapi kuat makan garam doang. Nggak bisa gitu. Nah, makanya Allah menyediakan satu jalur ya evolusi tumbuhan untuk sebagai makanan yang bisa dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Nah, konsumsi hewan dan manusia inilah yang disebut sebagai rezeki. Oke. Jadi rezeki itu sumbernya dari air. Ya memang gitu. Karena airlah yang melahirkan tumbuhan. Ya. Nah, kemarin ketika khutbah Jumat saya mendengar khotib berbicara seperti ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Surat Az-Zariyat. Ya. Kemudian saya bilang, "Oh, bagus nih. Dia bahas rezeki, ya. Dia mulai dengan ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Wah, bagus nih saya bilang. Artinya ya rezeki itu memang awalnya dari langit. Dari langit itu maksudnya dari air gitu ya. Dulu air yang ada di muka bumi ini kan bukan berasal dari bumi, dia berasal dari asteroid, ya kan, dalam bentuk bongkahan es nabrak bumi, ya kan. Kemudian mencair itulah jadi lautan. Gitu. Saya bilang, Ustadz ini saintifik nih. Dia ingin membahas rezeki dari wafis sama irizkukum mamatu adun. Selesai baca ayat, dia kasih penjelasan apa? Rezeki kita sudah ditulis di langit. Hancur, saya bilang. Langsung bubar konsentrasi saya. Tadinya saya excited itu mau dengar khutbahnya itu ya. Ini bagus nih pembahasan nih. Wafis sama irizqukum mamatu adun. Dia akan menjelaskan bagaimana rezeki yang dari air, kemudian lahir tumbuhan, ya lahir tumbuhan laut, tumbuhan darat, kemudian lahir tumbuhan-tumbuhan yang dapat berbuah, ya punya biji. Nah, buahnya itu dimakan oleh manusia, itulah yang disebut rezeki. Ternyata enggak. Ketipu saya. Nah, dia malah bilang apa? Rezeki kita sudah ditetapkan di langit. Aduh, saya bilang. Ini ya firman Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu Allah merujuk kepada air ini. Air yang ada di bumi ini itu bukan berasal dari bumi ini. Nggak percaya, tanya orang saintis itulah. Ya, tanya orang pintar. Orang pintar itu saintis gitu. Air yang ada di bumi ini asalnya bukan dari bumi ini. Dia masuk melalui asteroid dalam bentuk bongkahan es, kemudian mencair. Ya kan?
Nah, dengan konfigurasi tertentu lahirlah kehidupan, ya kan? Lahirlah kehidupan. 4 ya unsur kehidupan tuh. Nitrogen, karbon, hidrogen, satu lagi apa ya? Lupa ya. Nah, saya bukan saintis, tanya dokter Saparudin. Ya. Nah, adanya 4 unsur ini membentuk kehidupan. Kehidupan awal yang muncul itu tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini dipersiapkan oleh Allah ya sebelum terciptanya hewan dan manusia agar dapat dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Itu maksud wafis sama irizkukum ya. Bukan artinya rezeki sudah ditulis di langit. Emang susah ya kalau otak mitos tuh apa aja dimanain mitos. Padahal Tuhan lagi menceritakan bagaimana terjadinya rezeki yang kau makan itu gitu kan. Ya kan? Nah, ini tumbuhan, ya. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini kan banyak nih disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada tumbuhan hijau, khodir, ya, khodir. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu udah saya jelaskan di buku ini nih. Nah, di buku ini saya jelaskan nih, ayat-ayat evolusi nih. Dari mulai tumbuhan gangga hijau, kemudian sampai tumbuhan-tumbuhan yang nempel di batu. Kan tumbuhan itu awalnya cyanobacteria, ya. Dia tinggalnya akuatik, tinggalnya di laut, ya. Kemudian bagaimana dia sampai ke darat? Ini saya jelaskan di buku ini nih, ayat-ayat evolusi. Kemudian ada tumbuhan yang tertanam. Ya, dulu tumbuhan nggak tertanam awalnya tuh, awal evolusinya nggak tertanam. Ya, kemudian jadi tertanam namanya zar'un. Dia tertanam di tanah, tertanam di batu lumut, ya, tertanam di tanah, ya kan pohon-pohonan. Nah, setelah itu lahirlah jannat, ya, yang berbatang, ya, kemudian daunnya rimbun, bisa menutupi sampai menciptakan hutan tropis. Nah, itu namanya jannat, ya, jannat. Nah, jannat ini nanti menghasilkan buah-buahan, dikatakan samarot. Nah, samarot itulah yang nanti kita konsumsi. Nah, samarot inilah yang Allah sebut sebagai rezeki. Ya, nggak percaya? Saya kasih ayatnya. Teman-teman silakan buka surat atau At-Taubah, Al-Baqarah, ya, ayat 22. Ini sering dibaca. Al-Baqarah ayat 22, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bumi dijadikan hamparan, was sama abina'a, wa anzala minas sama'i ma'an. Air turun dari langit. Fa akhraja bihi minas samarot. Ini bypass nih Tuhan nih, end to end. Ya, end to end maksudnya awal prosesnya air turun sampai munculnya samarot, buah-buahan, hasil dari tumbuhan itu, ya kan? Ya hasil dari tumbuhan bisa buah-buahan, bisa akar-akaran, bisa batang-batangan, ya itu kita makan semua tuh. Buah-buahan kita makan pisang, kita makan mangga, kita makan pepaya, ya, ya kan? Akar-akaran kita makan juga, kita makan ubi, kita makan singkong, ya, kita makan kunyit, kita makan jahe, ya. Batang-batangan kita makan kayu manis, kita makan gedebok pisang, ya. Nah, itu tumbuhan semua kita makan, ya kan? Nah, hasil-hasil dari tumbuhan ini namanya samarot. Allah katakan rizqon lakum, rezeki untukmu. Wah. Jadi yang Allah sebut rezeki itu apa yang kita konsumsi. Ya kan? Kita selama ini kerja untuk nyari rezeki. Ya kan, dapat duit. Iya kan, nggak makan duit kita, ya kan, dikonversi jadi makanan. Lebih banyak sedikit dikonversi jadi harta. Harta bahasa Qur'annya mal. Ya, seperti itu. Nah, ini kan jelas nih Tuhan bilang, rezeki itu hasil bumi, ya, padi, buah-buahan, jagung, gandum, itu namanya rezeki. Nah, menurut leksikon, kalau teman-teman buka kamus leksikon, rezeki itu hal-hal yang
membuat tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Nah, kalau berkah tadi hal-hal yang menstabilkan kehidupan, nah hal-hal yang membuat makhluk hidup tumbuh dan berkembang itu namanya rezeki. Ya. Jadi kalau teman-teman buka Quran, Allah ngomongin rezeki, itu semuanya ngomongin makanan. Ya, semua ngomongin makanan. Contoh lagi nih, ya. Surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim ayat 32. Contoh lagi nih, saya banyakin contoh biar teman-teman bisa melihat. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an. Kemudian turun air dari luar bumi. Fa akhraja bihi minas samarat. Kemudian memunculkan hasil-hasil tumbuhan, hasil-hasil bumi. Rizqon lakum, sebagai rezeki untukmu, ya kan? Wasakhara lakum al-fulka, ya kan? Kemudian menundukkan juga bagimu al-fuluk, ya, kapal-kapal, bahtera-bahtera. Agar apa? Agar kau bisa berjalan di laut. Yang ngajarin bikin bahtera pertama kali kan Allah. Nabi Nuh itu, ya, disuruh bikin bahtera besar. Nah, litajriya fil bahri, agar kau bisa jalan di laut. Wasakhkhara lakumul anhar. Dan juga kau bisa menguasai sungai-sungai. Jadi kita bisa menelusuri sungai, bisa menelusuri laut. Ya, untuk apa? Untuk makan tadi rezeki kita. Nah, rezekinya manusia tidak hanya tumbuhan, hewan pun rezeki untuk manusia. Ya kan? Jadi semua Allah ketika ngomongin rezeki itu semua konteksnya makanan. Hal-hal yang kita konsumsi untuk tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup, itu namanya rezeki. Ya. Seperti itu. Oke. Itulah rezeki, ya. Nah, proses terjadinya rezeki, nah ini sekarang masuk ke tema intinya. Ya. Proses terjadinya rezeki itu evolusi pelan-pelan, ya. Tumbuhan lahir dulu nih di bumi, ya. Baru nanti manusia, hewan lahir di bumi. Ya, fungsinya apa? Ya, tumbuhan nanti sebagai makanan dari hewan dan manusia. Oke. Nah, ketika tumbuhan ini berevolusi, ya kan, tumbuhan ini kan bisa memasak makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, ya, melalui cahaya matahari. Ya, cahaya matahari udah ada duluan, kan? Nah, melalui fotosintesis inilah tumbuhan-tumbuhan memasak masakannya. Kemudian kalau dalam biologi dulu kan kita taunya buah itu cadangan energi, ya kan, cadangan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu dapat kita makan, ya kan. Jadi berproses, ya. Proses ini pun dijelaskan oleh Allah di surat Abasa, ya kan. Surat Abasa ayat berapa tuh? Surat Abasa ayat 24, ya. Ini Allah jelaskan bagaimana makanan manusia terjadi. Oke. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Coba manusia itu lihat makanannya tuh. Oke. Habis itu Allah ceritakan, anna sababnal ma'a sabba. Nah, kami turunkan air. Nah, ini udah nggak ngomongin air yang pertama kali turun. Ini sudah ngomongin siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Ini kok Ustadz ribet banget bahas ayat aja sampai melibatkan ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kosmos. Ya iya, membahas Quran tuh harus melibatkan ilmu itu. Kalau enggak jadi mitos Quran gitu. Ya, kalau teman-teman ingin mempelajari Al-Quran dengan benar, ya, tanpa melibatkan pemikiran-pemikiran mitos, pahami biologi, pahami fisika, pahami kosmos, ya. Kalau perlu astrofisika, ya kan, pahami matematika gitu. Ya. Nah, minimal biologi lah. Kalau rezeki itu teman-teman harus paham biologi. Ya, di biologi itu ada siklus hidrologi,
Apa itu siklus hidrologi ya? Hujan itu bagaimana air dari laut melakukan siklus sehingga daratan pun kena. Nah, itu siklus hidrologi. Bagaimana hujan terjadi? Allah jelaskan di Quran. Ya. Jadi jangan kita bilang hujan ini terjadi atas izin Allah. Ya semua atas izin Allah, tapi ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk. Ya, seperti itu. Nah, di surat Abasa ini Allah jelaskan, anna sababnal ma'a sabba. Ya kan? Kami tuangkan air. Melalui hujan, ini lagi hujan Pontianak nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai nanti malam. Minimal tuh kali di Serdam nih banjir lah. Tsumma syaqqaqnal ardo syaqqa. Ya. Kemudian habis itu bumi terbelah. Ya kan, hidrologi nih. Dulu sungai nggak ada. Cerukan itu hanya terjadi di laut. Nah, tetapi nanti ketika makhluk darat ini muncul, gimana dia mau minum kalau nggak ada sungai? Ya kan? Akhirnya dibuatlah ceruk-ceruk. Ketika siklus hidrologi terjadi, air laut menguap, ya. Kemudian airnya itu dibawa oleh oleh awan-awan, ya. Pergi dia ke gunung. Ini siklus hidrologi jauh nih. Ini pergi ke gunung, ya kan? Kemudian turun air. Nah, disitulah membentuk ceruk yang namanya sungai. Apakah hanya siklus hidrologi laut? Darat juga ada, ya kan? Melalui mata air dari sungai bawah laut. Itu teman-teman pahami aja siklus hidrologi itu, ngerti bagaimana rezeki terjadi. Ya, tsumma syaqqaqnal ardo, ya, bumi kita belah. Fa'ambatna fiha habba. Setelah itu kami munculkan biji-bijian. Tumbuh-tumbuhan biji, tumbuh-tumbuhan yang tertanam. Ya. Selanjutnya apa? Wa inaba wa qadba, dan anggur, sayur-sayuran muncul. Ya. Ini penjelasan komprehensif tetapi menggunakan kalimat yang singkat. Ya. Tetapi ini menunjukkan adanya proses-proses logis bagaimana rezeki kita terbentuk. Ya. Wa zaitun wa nakhla, ya. Buah zaitun, buah kurma, wa hadaiqa gulba. Nah, dari satu pohon, dari satu biji lahir pohon-pohon, kemudian membentuk hadiko, kebun yang lebat. Ya kan? Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Habis itu apa Allah katakan? Mata'an lakum wali an'amikum. Itulah yang nanti menjadi kenikmatan buat kamu dan buat hewan ternakmu. Itulah bagaimana caranya rezeki kita muncul. Oke. Jadi yang Allah maksudkan rezeki itu ini, hal-hal yang bisa konsumsi, bisa kita makan. Ya, untuk kita makan, untuk hewan ternak kita makan. Ya, hewan-hewan al-an'am itu bisa kita jadikan kendaraan, bisa bantu kita bajak sawah, gitu ya. Nah, lantas ketika rezeki ini sudah banyak melimpah di muka bumi ini, ya. Nah, stok-stok rezeki di alam inilah yang disebut sebagai fadilah. Fadilah itu kan artinya kelebihan, fadlun. Stok-stok rezeki yang ada di alam semesta inilah yang disebut sebagai fadilahnya Allah. Ya, makanya kalau habis sholat Jumat, ya kan Allah bilang apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Selesai sholat boleh balik lagi bertebaran di muka bumi. Wabtahu min fadlillah. Carilah fadilah Allah. Stok-stok rezeki itu, cari itu. Yang ada di muka bumi ini. Ya kan? Stok-stok itu dicari. Ya kan? Ntar dulu, ada notifikasi. Oke. Nah, stok-stok itu dicari tuh. Ya kan? Nah, untuk mendapatkan rezeki yang tersedia di alam semesta ini, ya kan? Diperlukan apa? Diperlukan usaha tangan.
Makanya di surat Yasin Allah berkata apa? Ya kan? Surat Yasin ayat berapa tuh? Nah, surat Yasin ja'alna fiha jannatin. Ja'alna fiha jannatin. Surat Yasin ayat 34. Ya. Wa ja'alna fiha jannatin. Dan kami menjadikan di bumi jannat. Rimbun, hutan-hutan yang rimbun. Ya kan? Min nakhilin wa a'nab. Dari kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun. Ya. Kami pancarkan mata air. Untuk apa? Liya'kulu min tamarihi. Agar manusia bisa makan dari buahnya. Wa ma'amilathu aidihim. Dan dengan usaha tangannya. Jadi bodoh aja tuh yang bilang usaha tidak merubah pencapaian rezeki itu. Pangkat 2. Ya. Bertentangan sama Al-Quran. Quran bilang apa? Liya'kulu min tamarihi wa ma'amilathu aidihim. Usaha tangan ini yang menentukan pencapaian rezeki. Ya. Sekuat apa kita mengambil dari alam, sekuat apa kita reproduksi ulang, sekuat apa kita tanam padi lagi, ya. Kuatnya setahun 2 kali ya udah setahun 2 kali. Kuatnya setahun sampai 4 kali ya sampai 4 kali. Sekuat apa kita tanemin kebon, ya. Mau ditanamin apa? Pisang, duren, ya. Nangka, cempedak, ya. Ini begoir hisab, kata Allah, tanpa batas. Kau bisa reproduksi. Sawah habis dipanen, bisa produksi lagi. Panen lagi, produksi lagi. Panen lagi, produksi lagi. Usaha tanganmu. Yang bilang usaha tidak merubah pencapaian rezeki itu bebual itu. Ya. Dia ngapusi, manipulasi atas nama Tuhan. Ini Tuhan bilang, usaha tangan. Ya, nggak ada. Kok usaha tidak mencapai tidak mengubah pencapaian rezeki? Ya. Ini dari mana? Dari mana landasan dia ngomong tuh apa gitu. Ya. Ini Tuhan bilang liya'kulu min tamarihi wa ma amilat suaidihim, ada usaha tangan, ya kan? Ya Allah sudah membentangkan rezeki ini, terserah kau gitu. Kau mau ambil silahkan. Mau dapat rezeki sedikit, ya nganggur lah gitu. Rezekimu sedikit, pasti itu. Nggak ada pengangguran tiba-tiba kaya gitu, nggak ada. Ya. Nah, jangan membangun narasi yang tidak Qur'ani sehingga menyesatkan umat. Bangunlah narasi-narasi Qur'ani. Makanya kalau Tuhan ngomong 6.000 ayat. Cari di 6.000 ayat. Jangan cuma ngambil satu ayat. Wafis sama irizkukum wa matu'adun. Rezekimu sudah ditetapkan. Ya. Nanti implikasinya salah lagi. Turunan-turunan logikanya salah lagi. Ampun, nggak karuan. Akhirnya melahirkan umat-umat pemalas. Nggak bisa kerja. Ya kan? Nggak produktif. Nggak bisa kerja sama. Misleading. Ya, kenapa? Karena semua itu lahir dari konsep-konsep yang tidak Qur'ani. Ya. Oh, ini Allah bisa memberikan rezeki kepada kita. Ya, bigoiri hisab tanpa batas. Ya kalau lu kerja. Kau punya sawah, sekuat kau lah kelola sawah itu, tanpa batas itu. Ya, ya kan? Seperti itu. Tanah gambut bisa kau kelola. Nanti lama-lama jadi tanah keras itu. Pakai ilmu, pakai otak. Gitu. Ya. Nah, inilah rezeki, ya. Nah, terus premis blow on ini dari mana munculnya? Sesuai nggak sama premis Quran yang kita bangun tadi? Yang kita rujuk ayatnya satu persatu tadi, sesuai nggak? Kan nggak sesuai. Siapa yang ngatur gitu loh? Siapa yang menentukan porsi rezeki tiap orang tuh siapa?
Tuhan cuma bilang, wa ma min dabatin fil ardi illallah illa 'alallah rizquha. Memang semua hewan melata aku yang tanggung rezekinya. Mereka lahir rezeki sudah ada di alam. Tapi seberapa banyak mereka bisa konsumsi, itu tergantung usaha mereka. Otak dong dipakai, gitu loh. Jangan nggak pakai otak. Tuhan ngomong apa, kita ngomong apa. Dai-dai ngomong apa, gitu. Ya. Tuhan tanggung, iya Tuhan tanggung. Sebelum kita muncul di dunia ini udah ada itu pohon pisang gitu. Ya. Nah, tetapi seberapa banyak pisang yang bisa kita konsumsi? Tergantung usaha. Tergantung usaha kita. Makanya jangan malas, berusahalah engkau. Tapi saya udah berusaha gini, tapi nggak banyak juga rezekinya. Lah itulah dunia, relatif. Nggak ada dunia ini absolut, gitu loh. Nah kok kita, akidah kita seakan-akan sudah diatur absolut. Itu tong-tong sahur bener itu akidahnya. Ya. Sudah tidak nyata, tidak realistis, ya, tidak Qur'ani pula. Nyalahin apa kata Tuhan. Kata Tuhan dimanipulasi sama dia. Kenapa? Karena dia salah dalam menerjemahkan ayat. Ya. Kalau dia salah menerjemahkan karena bodoh, ya oke lah. Tapi kalau betul-betul karena manipulasi, itu urusannya sama Tuhan. Ya. Kenapa? Karena melahirkan umat Islam yang nggak produktif, malas, nggak bisa kerja sama ini, gitu. Ya, seperti itu. Yang manipulatif dikit-dikit ngatasnamakan Tuhan untuk manipulasinya, gitu. Ya. Nah ini kan jelas, ayat-ayatnya Allah jelaskan bagaimana proses rezeki terjadi, air turun dari langit, ya kan? Air tuh dari langit, non bumi, bukan dari bumi, ya kan, dari atas. Kemudian jatuh dalam bentuk bongkahan es, mencair, lahir tumbuhan. Tumbuhan ini memunculkan buah-buahan. Dari situ kita makan. Ya, bisa juga dimakan oleh hewan ternak kita. Seberapa banyak yang bisa kita makan? Ya sesuai dengan usaha kita. Ya kan, orang-orang yang usahanya bagus, ya, pendapatannya bagus, ya, sedikit dia buat rezeki, sedikit lagi yang lebih banyak dijadikan ke harta, dikonversi jadi rumah, dikonversi jadi mobil, dikonversi jadi hal-hal yang dia suka. Ya jadinya amwal, mal, harta, rezeki apa yang dia konsumsi. Ya, kita kerja pada dasarnya nyari rezeki, harta itu bonus, gitu. Ya. Jadi nggak ada Tuhan ngatur porsi rezeki tiap orang, nggak. Tapi Tuhan jamin ketersediaannya di alam dan kau bisa reproduksi. Itu ya jaminan Tuhan. Ngerti dong Tuhan ngomong apa. Jangan nyesatin orang. Ya, jangan didik orang jadi pengangguran, jadi males, jadi nggak bisa kerja sama. Ya, mikir dong kita kalau sebagai orang yang mengajarkan ayat Tuhan. Gitu. Ngajarin ayat Tuhan nggak mau mikir, nggak sesuai sama kenyataan, diterjang terus, dibuat narasi nggak logis, dibuat narasi misleading, manipulatif, ya kan? Ini namanya dai macam apa gitu kan, seperti itu. Ya, nah saya biar kata pakai kaos gini, mudah-mudahan yang saya sampaikan tuh benar lah. Nah, ya, saya usahakan benar gitu. Kalau nggak benar, ntar dulu, jangan banyak ngomong gitu kan. Seperti itu. Ya, apalagi kalau udah sampai misleading tuh, buka toko, baca Yasin, baca ini, ya udah. Mana Tuhan tuh pernah bilang apa? Tuhan nurunkan surat Yasin biar rezekimu tambah banyak gitu. Kan nggak ada Tuhan ngomong kayak gitu. Kok bisa-bisanya sih kita manipulasi ayat Tuhan tuh untuk kepentingan-kepentingan kayak gitu tuh. Nah, udahlah. Udah jam 6.20. Ya, ya, jadi itu ya, porsi rezeki nggak diatur. Udah lupakan aja tuh, lupakan. Buang nih, buang. Pakai apa tuh? Pakai mantranya Harry Potter, lupakan itu. Ya. Kerja yang rajin, kerja sama, yang produktif. Nggak usah lagi manipulasi ayat-ayat Tuhan. Udah. Ya, nggak ada porsi rezeki ditetapkan. Makanya Tuhan suruh infak. Kalau kau kelebihan karena usahamu bagus, ya, kasihlah orang. Itu koheren ajarannya kayak gitu. Ya, kita yang punya rezeki lebih kan suruh zakat sama Tuhan, suruh infak.
Ya kan? Ya begitulah kehidupan ini, relatif, gak ada yang absolut gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Saya sudah lapar. Sarapan saya menunggu. Hmm. Yang mau dapat rekaman materi ini nanti bisa subscribe channel Tadabbur Institute. Linknya ada di bio saya kalau nggak salah tuh. Nah, kunjungi bio saya, klik, nanti subscribe. Setiap video live akan ada rekamannya di situ, di Tadabbur Institute itu. Gitu ya. Nah, teman-teman yang mau belajar interaktif, boleh juga hubungi nomor admin aja gitu. Gimana caranya ingin belajar interaktif tentang Al-Quran, sehingga mendapatkan pemahaman yang benar gitu ya. Nah. Oh, lu merasa benar sendiri? Ya, ya saya merasa benarnya rame-rame kok gitu. Nggak sendirian gitu. Ya kan? Buktinya bisa dibuktikan pada kenyataan di lapangan, realitas di lapangan. Bisa ditelusuri di Quran juga. Benar nggak Tuhan ngomong kayak gitu? Gitu loh. 1+1 pasti 2 gitu. Dan ketika nyampaikan harus merasa paling benar. Kalau ada orang ragu nyampaikan 1+1 sama dengan 2, ya itu aneh gitu. Masa nyampaikan 1+1 sama dengan 2, aku masih ragu-ragu nih. Aku belum belum ngaku paling benar. Ya aneh. 1+1 pasti 2. Saya harus merasa paling benar dalam menyampaikan itu. Ya. Nah, Quran paling benar gitu kan. Alam semesta beserta hukum-hukumnya benar, tidak ada yang salah. Oke. Makasih banyak teman-teman yang give, Mas Wahyu, Dr. Saparudin, ya. Dr. Mardianto, teman-teman semua, Pak Udin Syahnuddin, Bang Steve Jack. Ya, makasih banyak yang udah give. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Gitu ya. Teman-teman Tadabbur Institute, makasih banyak juga ya atas terwujudnya studio minimalis di rumah saya ini, corner sama di rumahnya Guru Iswan juga ada gitu. Nah, nanti insya Allah ke depannya setiap malam saya akan live ngajarkan bahasa Arab. Siapa lu ngajarin bahasa Arab? Saya gini-gini bertahun-tahun ngajarin bahasa Arab di Gontor. Nah, nanti saya akan ajarkan lah dasar-dasar bahasa Arab, tapi nggak di akun ini kalau bahasa Arab. Nanti di tadabbur.id. Makanya follow juga akun tadabbur.id. Itu aja teman-teman, makasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.